pilih baju jangan bimbang. Perhatikan saja nominal yang tersemat. Ilmu beserta iman harus seimbang supaya yang didapat bisa bermanfaat. Puji syukur mari sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Selawat beserta salam mari kita sanjungkan bersama-sama ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang dan berilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan saat ini. Berkumpulnya kita di sini adalah untuk menyampaikan pemaparan dari Bapak M. Amin SPDI MA yang akan melakukan penulisan disertasi yang berjudul Diseminasi Budaya Positif SMP Negeri 1 Cianjur. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak M. Amin supaya ilmu yang disampaikannya bermanfaat bagi kita semua. Hanya ini saja pembukaan dari saya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak M. Amin. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah sudi berhadir di kegiatan diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Cianjur. Terima kasih kepada protokol yang sudah membuka kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan runtun sesuai apa yang direncanakan. Teman-teman guru dan tata usaha yang sudah berhadir untuk mengikuti diseminasi ini yang saya banggakan. Bapak Ibu, tugas diseminasi ini selain sebagai tugas saya sebagai CGP rekognisi juga harus dilakukan oleh kepala sekolah maupun guru di setiap sekolah. Jadi bukan hanya tanggung jawab sebagai CGP rekognisi. Ini harus dilakukan juga real oleh semua guru di tempat pendidikannya. Bapak Ibu, saya M. Amin CGP rekognisi angkatan 11 dari SMP 1 Cianjur tahun 2024. Ini PPT saya buat dalam 24 menit Bapak Ibu. Silakan budaya positif ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai guru, sebagai tenaga pengajar yang merupakan pemimpin pembelajaran masa depan, itu memang harus membudayakan budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Suasana positif sangat mendukung. Suasana positif sangat mendukung pelaksanaan pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif lingkungan. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Bapak Ibu, ilusi kontrol mengontrol murid. Dahulu, Bapak Ibu, murid selalu berfokus pada guru. Coba lihat, gurulah yang mengarahkan kemana murid itu harus melakukan pembelajaran. Dulu, guru menunjukkan titik fokus daripada pendidikan.
guru menjadi segala-galanya untuk pengembangan pendidikan. Ini ilustrasi pertama. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Dulu Bapak Ibu, anak-anak yang salah itu, karakter yang salah itu selalu kita kritik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat anak yang tidak pakai sepatu, Bapak Ibu langsung mengkritik bahwa yang dilakukannya salah. Kalau Bapak Ibu melihat ada anak-anak yang bermain-main di lokal, kita akan mengkritik anak tersebut bahwa itu tidak benar. Yang benar yang bagaimana? Yang menurut guru Bapak Ibu. Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bagaimana maksudnya? Guru-guru selalu mengajari bagaimana anak-anak harus berbuat baik. Jadi kadar kebaikannya itu menurut guru, tidak menurut murid. Jika anak-anak melakukan kesalahan, maka selalu yang kita salahkan menurut aturan pula, menurut aturan yang sudah disepakati. Ini menjadi titik pandang kita dahulu ketika sebelum kurikulum Merdeka ini diadakan. Ilusi bahwa dewasa memiliki hak untuk memaksa Bapak Ibu, walaupun benar secara adat, ya, walaupun benar yang secara adat, secara etika, bahwa yang kecil harus menghormati yang besar, bahwa yang kecil harus selalu menjunjung yang besar. Coba lihat di jalan-jalan, kalau ada tabrakan kereta sama mobil, mayoritas manusia menyalahkan kereta. Kalau ada tabrakan kereta dengan sepeda, pasti mayoritas menyalahkan sepeda. Kalau ada tabrakan sepeda dengan penjalan kaki, itu pasti sekali yang disalahkan adalah sepeda. Bayangkan bagaimana kalau ketabrak penjalan kaki dengan kereta api. Mungkin 1000 kali yang penjalan kaki disalahkan. Padahal Bapak Ibu, coba kalau kita ambil ilustrasi seseorang yang bunuh diri menabrakkan diri ke kereta api, siapa yang salah? Maka ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa yang lebih muda, ini hampir sepenuhnya tidak benar Bapak Ibu. Hampir sepenuhnya tidak benar. Jangan saja dilihat dari etika, bahwa dari kenyataan saja itu tidak benar. Bapak Ibu, mari kita beralih ke budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif itu Bapak Ibu sebenarnya sudah kita jalani, cuma tidak sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada. Karena kita selalu membenarkan yang biasa Bapak Ibu. Kita selalu membenarkan yang biasa. Padahal yang biasa itu belum tentu benar. Yang biasa itu belum tentu benar. Bapak Ibu. Saya kasih contoh satu yang benar itu, yang biasa itu belum tentu benar. Ya. Ketika kita mengambil RPP yang lama lalu menggantikan nama kita untuk RPP yang baru, itu biasa apa tidak kita lakukan Bapak Ibu? Biasa tidak Bapak Ibu? Biasa, sangat biasa, bahkan luar biasa Bapak Ibu. Padahal di sana kejadiannya sudah tidak benar. Di mana letak ketidakbenarannya? Bahwa kejadian hari ini di lokal itu tidak sama dengan kemarin. Anak yang kita didik hari ini berbeda dengan kemarin. Oleh karena itu perlu adanya pengadaptasian. Walaupun RPP-nya RPP kemarin, maka perlu dilakukan pengadaptasian. Oleh karena itu Bapak Ibu, kegiatan kita yang biasa itu bisa kita disiplinkan menjadi disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan oleh pendidik, oleh pendidik anak melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Bapak Ibu, tanpa kekerasan. Dulu Bapak Ibu, guru kita guru Bapak Ibu, ibu dan saya dan guru yang lain,
Jika melihat anak-anak melakukan suatu kesalahan, kita condong melakukannya dengan kekerasan. Contoh guru-guru kita dulu, jika anak melakukan kesalahan berterus-terus, berkelanjutan, maka kita condong memarahi bagian daripada kekerasan, memukul bagian dari kekerasan. Atau Bapak Ibu, kita menyogok. Bagaimana menyogok? Menyogok bukan berarti memberikan sejumlah uang kepada si anak. Contoh saya bilang, contoh saya berikan. Ada anak yang malas membaca. Si guru lebih menjurus kepada memarahi anak tersebut karena dia malas membaca. Atau si guru memberikan sogokan. Ayo belajar membaca. Kalau nanti sudah bisa, saya ajak jalan-jalan. Sogokan Bapak Ibu. Saya kasih nilai bagus. Sogokan. Ya. Banyak kegiatan yang mencondongkan kita memberi sogokan. Ya. Atau ancaman. Ya. Kalau kamu tahun ini belum juga bisa membaca, kamu tidak naik kelas. Kalau kamu juga tidak mau bisa membaca, kamu nilainya sedikit. Ini semua Bapak Ibu paradigma lama di mana kita memaksa kehendak kita kepada siswa. Kenapa ini tidak kita lakukan secara budaya positif saja? Bagaimana budaya positifnya Bapak Ibu? Anak-anak yang tidak bisa membaca itu tidak harus dibentak. Cari tahu kenapa anak tersebut tidak bisa membaca. Ajak mereka berlatih membaca dengan budaya-budaya yang santun. Misalnya mengajak mereka berjalan sambil membaca, sambil mengeja tulisan-tulisan kecil yang ada di sekitar sekolah. Jangan dipaksakan anak-anak membaca sebuah buku yang sebenarnya itu bukan zamannya anak-anak, bukan pola pandangnya anak-anak, apalagi anak-anak yang tidak membaca. Kita mulai dengan budaya positif. Ayo baca, ada tulisan Tengku Umar, baca aja Tengku Umar. Ada baca karakter pendidikan, nama sekolah, ajak dia baca yang pelan-pelan. Bapak Ibu, budaya seperti inilah yang perlu kita kembangkan di sekolah-sekolah untuk budaya positif. Lihat besok pagi ada anak-anak yang terlambat. Ya. Lihatlah besok pagi ada anak-anak yang terlambat datang ke sekolah. Pikir tidak perlu membentak dia, tapi panggil, tanyakan, kenapa terlambat? Tentu dia akan mengutarakan kenapa dia terlambat. Anak-anak melakukan sesuatu, ada alasan tersendiri yang alasan itu tidak bisa kita terima oleh pola pikir kita sebagai orang dewasa. Sebaliknya, pola pikir kita itu tidak bisa diterima dengan mudah oleh anak-anak dalam hal dia sebagai anak-anak. Ukuran kepala, ukuran pikiran itu tidak sama, bahkan berbanding terbalik antara kita dan anak-anak. Bapak Ibu, lihatlah orang tua, nenek-nenek, bapak-bapak kita. Lihat ketika ada orang tua melihat anak atau cucunya lari-lari bawa pisau. Apa yang terjadi? Si orang tua menjerit-jerit. Kenapa dia menjerit-jerit? Karena dia orang tua itu sudah berpikir jauh ke depan. Sudah jauh berpikir ke depan. Kalau jatuh, tertusuk, terlempar, banyak yang dipikir. Sedangkan si anak berpikir enggak ini? Tidak, dia tidak pernah berpikir kalau pisau jatuh tertusuk, dia tetap lari dengan bawa pisau. Ini menggambarkan pola pikir anak dan pola pikir orang tua itu memiliki ruang yang terpisah sangat jauh, Bapak Ibu. Oleh karena itu anak-anak tidak bisa kita paksakan pola pikir kita sebagai orang tua ke anak-anak. Tentu tidak masuk. Sebaliknya, pola pikir anak-anak terlalu kecil ruangnya, terlalu kecil di dalam ruang pemikiran kepala orang tua. Sehingga letaknya itu tidak akan ketemu antara pola pikir anak-anak dengan pola pikir orang tua. Sebagai pendidik, kita diminta untuk menyesuaikan
kedua pola pikir tersebut menjadi pola pikir bersama. Inilah yang disebut dengan budaya positif di lingkungan pendidikan. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Bapak Ibu, sebagai guru Bapak Ibu jangan tunggu perintah. Kalau Bapak Ibu menunggu perintah, artinya Bapak Ibu belum merdeka. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Teng bunyi lonceng. Haruskah guru dipaksakan oleh kepala sekolah masuk kelas? Jika harus Bapak Ibu belum merdeka secara pemikiran. Kapan Bapak Ibu merdeka? Teng bunyi bel, itu artinya Bapak Ibu langsung bergerak menuju lokal. Karena Bapak Ibu sudah paham tanggung jawab Bapak Ibu sebagai guru di lokal-lokal. Bapak Ibu sudah paham di sana menunggu anak-anak kita untuk diajari. Ini merdeka pola pikir. Ya. Dalam arti budaya positif, ini perlu dikembangkan Bapak Ibu. Sesudah perlu dikembangkan, perlu dilakukan berulang-ulang agar dia menjadi budaya. Inilah yang disebut dengan budaya positif. Budaya positif di mana? Di sekolah. Kalau budaya positif di luar, jalanlah pada ruas kiri. Itu budaya positif. Anda menggunakan jalan. Berhentilah ketika lampu merah, maka Anda melakukan budaya positif ketika di lampu merah. Lakukan budaya positif itu sesuai tempat dan porsi masing-masing. Bapak Ibu, ubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memandang kepala sekolah terlalu cerewet, maka temukanlah kepala sekolah itu menjadi cerewet. Ketika Bapak Ibu memandang bahwa murid-murid Ibu bandel, maka Bapak Ibu akan menemukan siswa-siswa bandel di lingkungan Bapak Ibu, di kelas-kelas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat murid nakal sebagai sosok yang bisa dibina, maka Bapak Ibu akan bisa membina murid tersebut. Kembali saya buat ilustrasi Bapak Ibu. Ilustrasi. Mari kita lihat sebuah ilustrasi yang apa adanya. Bapak Ibu, ini ada gelas. Ada gelas Bapak Ibu. Pak EN, menurut Pak EN, apa Bapak EN yang lihat dari yang saya lakukan barusan? Apa yang Bapak lihat saja? Dipindahkan Bapak Ibu ya. Saya memindahkan pot bunga. Apa Bu Mami? Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan tentang pot bunga? Mengangkat pot bunga untuk dipindahkan yang lain. Ada positif ya. Ada yang bisa melihat yang negatif. Apa yang negatif? Iya. Saya meletakkan terlalu pinggir sehingga berakibat bisa jatuh. Tapi belum tentu dia jatuh. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Budaya positif itu Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu memandang? Bagaimana Bapak Ibu memandang? Ada satu anak bandel di sekolah ini Bapak Ibu. Satu anak yang bandel di sekolah ini. Masuk terlambat, di ruang asik main-main, suka mengganggu, pakai baju suka-suka. Mungkin di sekolah ini akan mengatakan 80% siswa tersebut tidak bisa dibina, bandel. Kita yakin bahwa 20% dari kita akan mengatakan anak tersebut baik. Kenapa? Ada sisi persamaan. Sisi persamaan apa? Sisi persamaan pemikiran. Ya. Maka saya yakin masih ada ya, yang akan mengatakan baik. Coba lihat ketika satu anak kita putuskan untuk tidak naik kelas. Saya yakin masih ada guru, 1-2 guru yang mengatakan sebenarnya dia boleh naik kelas karena menurut kita mereka bagus. Naik. Pembantaian pemantik Bapak Ibu. Ada yang nggak muncul ya? Ada yang nggak muncul. Coba naik. Oke. Apa
Apa yang Anda yakini tentang potensi murid-murid Anda? Bapak Ibu, setiap kita itu harus ada pertanyaan pemantik ini di dalam hati kita sebelum mengajar. Kita harus ada pertanyaan pemantik ini. Apa yang ada? Apa yang Anda, ya, ganti dengan saya mungkin ya. Apa yang saya yakini tentang potensi murid-murid saya? Kita nggak pernah mengatakan bahwa semua anak kita dia punya potensi, ya kan? Kalau guru olahraga melihat muridnya, apakah semua guru muridnya harus pandai olahraga? Kalau guru matematika, apakah semua anak-anak harus pandai matematika? Yang tidak pandai matematika berarti anak tersebut tidak punya potensi. Kan bukan begitu pandangannya Bapak Ibu. Potensi itu ada pada anak, bukan pada guru. Potensi itu ada pada anak, bukan pada guru, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita tidak boleh memvonis bahwa seorang anak tidak punya potensi hanya karena kita guru kesenian. Ketika saya menjadi guru kesenian, lalu anak-anak semua harus pandai bernyanyi, baru kita anggap anak tersebut punya potensi. Bukan demikian, Bapak Ibu. Potensi itu ada pada anak. Lihatlah secara positif. Budayakan pola pandang positif. Next. Bagaimana saya ingin murid saya berperilaku di kelas? Apakah kita pingin, ya, keinginan kita bahwa anak-anak patuh seperti ibu hari ini? Patuh semua, diam semua. Semua tangan di atas meja. Patuh semua. Ini karena yang ngomong kepala sekolah. Patuh semua. Coba CGP lain yang ngomong. Yang guru di depan, patuhnya hilang. Patuhnya hilang. Bapak Ibu, kita tidak perlu terlalu ingin berlaku seperti yang ada di pikiran kita, karena itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kenapa hari ini mungkin? Berbagai perasaan, tidak enak sama kepala sekolah, takut sama kepala sekolah. Ini kan perasaan itu ada. Tapi ketika Bapak Ibu berada di lokal, jangan harap harapan itu ada. Tingkat penghormatan siswa kepada guru itu kecil. Semakin berubah pola, maka semakin baik, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masih menggunakan pola lama, ambil buku, catat sampai habis. CBS saya, catat buku sampai habis. Jangan harap Bapak Ibu dihormati anak-anak. Kembali ke budaya positif. Jangan pernah berharap perilaku anak-anak sesuai keinginan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lah yang akan merubah pola perilaku anak. Di mana Bapak Ibu membuat anak-anak itu bisa suka sama Ibu. Rubah pola ajar, rubah sikap, jangan sedikit marah, jangan sedikit lempar-lempar, cubit-cubit. Ya. Rubah pola sebagai anak-anak senang. Kalau anak-anak sedang nonton TV, buat pembelajaran Bapak Ibu dalam bentuk video. Anak tersebut suka jalan-jalan, ayo keluar jalan-jalan. Banyak. Bapak Ibu belajar pembelajaran diferensiasi. Kemarin saya tanya, Bapak Ibu siapa yang bisa kasih contoh pembelajaran diferensiasi? Ternyata tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada guru yang mampu, termasuk profesor, tidak mampu melakukan contoh pembelajaran diferensiasi. Maka pembelajaran diferensiasi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berani. Berani dilakukan. Maka berubahlah dari pembelajaran biasa ke pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif. Budaya positif ketika kita ingin berubah yang tidak positif menjadi positif. Next. Apa saja nilai-nilai inti yang ingin Anda tanam pada murid-murid Anda? Bapak Ibu jangan memaksakan sesuatu yang Bapak pikir benar ingin dilakukan murid. Belum tentu itu dilakukan. Belum tentu itu dilakukan Bapak Ibu. Lakukanlah budaya inti itu, nilai-nilai inti itu yang dimunculkan dari murid, itu akan menjadi sebuah budaya yang bagus dan positif di kalangan
anak didik Bapak Ibu. Next. Posisi kontrol Bapak Ibu. Next. Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah Bapak Ibu boleh mewakili 2 orang untuk mengontrol tweet Bapak Ibu. Biar jangan seperti Pak Udin boleh ya bantu kontrol murid di luar biar jangan lalu. Ada satu lagi yang bersedia kontrol murid di luar sementara kita lakukan ini barang lagi. Ada satu orang lagi yang bisa kontrol, ya silakan Bu. Oke, cukup 2 Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama penghukum, Bapak Ibu. Penghukum di mana Bapak Ibu melihat semua kesalahan murid memang salah. Penghukum. Ketika Bapak Ibu melihat sebuah anak-anak yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu cenderung secara totalitas menyalahkan murid. Nanti kita pelajari kembali bagaimana si penghukum itu memperlakukan murid. Next. Pembuat rasa bersalah. Saya kasih contoh seperti ini Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah. Ya. Kenapa Ibu nggak buat RPP? Nggak sayang Ibu setiap ada, nggak kasihan Ibu sama saya. Setiap datang pengawas saya dimarah-marahi. Saya bukan mau memunculkan Ibu ini buat RPP, tapi Ibu ini buat RPP karena kasihan sama saya agar saya tidak dimarahi oleh pengawas. Nggak boleh Bapak Ibu memunculkan anak-anak merasa bersalah sama Ibu. Next. Teman Bapak Ibu, ini sudah bagus Bapak Ibu. Kalau ada guru mampu melakukan posisi kontrol terhadap murid sebagai teman. Ibu, kenapa nggak boleh RPP Bu? Oh belum sempat. Nanti kalau sempat kita buat bersama Bu ya. Teman Bapak Ibu ya. Kita jadikan murid sebagai teman. Nah, kenapa nggak pakai sepatu? Anak akan jawab. Apa yang jawaban paling yang menurut Bapak jawaban yang paling nggak enaknya apa itu? Kalau ada anak nggak pakai sepatu, apa jawaban yang paling nggak enak menurut Bapak Ibu? Malas Pak. Saya malas Pak. Maunya tetap maunya. Maka kita bisa memposisikan diri kita sebagai kontrol. Kalau kontrolnya sebagai penghukum, ayo berdiri di lapangan. Biar besok kamu pakai sepatu. Biar besok kamu tidak malas. Atau saya denda kamu 20.000, 2.000. Biar besok kamu gak punya jajan. Itu penghukum, kontrol hukum. Posisi guru sebagai kontrol penghukum. Pembuat rasa bersalah. Kamu gak sayang sama saya. Lihat tuh, guru-guru lain cemooh saya karena kamu gak pakai sepatu. Si anak bukan lahir keinginan pakai sepatu dengan kesadarannya, tapi dia lahir kasihan sama bapak nanti diejek teman-teman yang lain. Saya pakai sepatu lah. Kalau kontrolnya sebagai teman, kenapa kamu gak pakai sepatu? Apa tadi? Malas pak. Oh nggak boleh malas. Kalau nanti kamu jalan-jalan pinggir paku, kontrol teman. Lanjut. Pemantau. Apa kalimatnya? Kalau dia menjadi pemantau. Ada anak nggak pakai sepatu. Kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Apa kalimatnya? Menurut kamu? Itu pemantau Bapak Ibu. Karena yang jawab CGP, kalau bukan CGP apa Bu? Kalau kira-kira ada anak nggak pakai sepatu, kita sebagai pemantau.
Peran kita sebagai pemantau. Tahu aku. Di sini kan ada aturannya. Di sini ada kesepakatannya. Kenapa kamu nggak mau ikut kesepakatan? Kenapa kamu nggak ikut aturan? Itu kalimat pemantau. Jadi dia bertuju pada aturan, pada kesepakatan. Dia nggak memaksakan diri. Saya tanyakan sama Bu Fitri, Bu Fitri kenapa terlambat 10 menit? Setiap hari. Di sini kan ngatur anak Pak di sekolah. Oh Bu Fitri, kita kan punya aturan. Sebagai guru kita harus masuk 5 menit sebelum masuk. Ya. Sebagai orang tua kita harus mengantarkan murid anak kita 5 menit sebelum dia masuk. Ini kalimat pemantau. Ya, pemantau. Terakhir satu lagi. Manajer. Kalimat yang paling bagus, guru yang paling bagus adalah sebagai manajer. Maka akan ada beberapa pertanyaan untuk anak yang tidak pakai sepatu. Manajer, Bapak Ibu. Coba kalimat manajer apa kalau lihat anak nggak punya sepatu? Yang pertama tanyakan, bagaimana keadaanmu? Bagus. Apakah kakimu sakit? Tidak Pak. Kenapa nggak pakai sepatu? Dia akan jawab. Manajer itu jangan pernah memvonis orang yang ditanya. Tunggulah jawabannya muncul dari yang ditanya. Manajer Bapak Ibu. Jadi budaya-budaya pemarah membuat anak merasa bersalah. Mari kita hindari dalam tingkah laku kita ke depan. Mau sekolah ini, mau anak didik Bapak Ibu, mau anak didik kita semua lebih baik. Ayo pelajari secara bagus apa posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang masuk guru penggerak, karena di sana Bapak Ibu akan mendapatkan pendidikan ini. Jangan dulu waktu masih tamat sekolah dulu kita tahun berapa ya tamat. Kalau saya tamat S1 itu 2000, tahun 2020, tahun 2002, 2001. Ilmunya ilmu dulu aja. Apakah salah? Tidak salah. Ilmu lama itu tidak salah. Tapi kita harus tahu perkembangan. Ilmu itu juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah. Bapak Ibu, jadilah guru yang menjadi contoh kebaikan. Saya punya paham ini. Jadilah guru yang menjadi contoh kebaikan, bukan guru yang hanya mengajar kebaikan. Ini Bapak Ibu. Ini bagus Bapak Ibu kalau Ibu pahami kalimatnya. Jadilah guru yang menjadi contoh kebaikan. Bukan jadi guru yang hanya mengajar kebaikan. Bapak Ibu, anak-anak besok masuk harus tepat waktu. Belajar jangan ribut, jangan suka cerewet. Jangan lompat-lompat di kelas. Jangan pakai baju sesuka hati. Sementara Bapak Ibu ajari anak-anak masuk tepat waktu. Bapak Ibu masuk sekolah, masuk kelas selalu lambat. Teng ini Bapak Ibu masih menyelesaikan pertanyaan dengan guru B. Menyelesaikan masalah ikan teri yang belum selesai. Sementara Bapak Ibu nanti akan mengajari masukkan tepat waktu. Apa kata anak? Hebat guru. Tepat waktu, gaknya dengan tepat waktu. Maka kita ajari ke anak-anak dengan contoh. Bapak Ibu nggak perlu ngajari anak-anak tepat waktu. Coba masuk aja tepat waktu selalu. Ketika orang berbicara tepat waktu, anak itu akan memilih ibu sebagai contoh orang yang tepat waktu. Nanti ada saya masuk sekolah, saya bercerita tentang tepat waktu bahwa bla 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 bla. Si anak bilang seperti ibu Neni ya, cepat masuknya selalu tepat waktu. Ya kan membuat contoh. Artinya Bapak Ibu mengajar menjadi guru yang menjadi contoh kebaikan. Ini Bapak Ibu sangat bagus. Ini teori ini, kalimat ini sesuai benar dengan tingkah Rasul. Rasul tidak pernah maksudnya sebelum mengajar pakai lisan, dia mengajar dengan perbuatan. Diajari dia dengan perbuatan. Baru diajari pakai lisan. Ini ajari kita dengan kebaikan. Ajari.
Jadikan kita menjadi contoh, kita dijadikan contoh kebaikan itu. Makanya Pak, biasakan budaya positif di sekolah. Macam kalau ada anak bermasalah, selesaikan dengan Restitusi. ya. Masih banyak polanya merubah. Nggak perlu memarah-marahi anak menjemur, walaupun sekali-kali dibutuhkan juga terkadang. Next. Bapak Ibu, salam guru penggerak. Semoga kita semua bisa bergerak dan menggerakkan yang lain. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sangat kenal saya, bahwa saya bukan dari salah seorang guru penggerak dulunya. Tapi ketika teman-teman yang lain sudah mulai bergerak, saya merasa tergerak untuk ikut serta. Walaupun saya tahu ini beban luar biasa Bapak Ibu. Kadang satu hari kita harus melakukan 4 kegiatan yang sangat sulit. Saya gambarkan kepada Bapak Ibu kemarin kegiatan saya. Di jam pertama saya harus ikut penyegaran fasilitator dari jam 7 pagi Bu sampai jam setengah 1. Kemarin juga ada fasilitasi ya Pak Ayan, ada fasilitasi kemarinnya lagi ya? Kemarin ya, ada fasilitasi pada jam 2. Yang berikutnya pada jam 3 saya ada wawancara di 2 tempat Bapak Ibu. Sementara saya sedang di mobil harus melakukan 3 kegiatan bersamaan. Bapak Ibu bisa bayangkan. Tapi ketika pola pikir kita positif, maka dia akan mengalir positif. Ketika pola kita negatif, aku pikir sebagainya. Saya nggak bisa pikir, biar aja keluar aja saya. Ketika saya berpikir positif, semua saya jalani seberapa saya mampu. Ternyata keempatnya, 5 acara bersamaan kemarin selesai semua Bapak Ibu. Ada kekurangan yang banyak Bapak Ibu, banyak kekurangan. Bapak tahu hari ini saya sedang ikut penyegaran Bapak Ibu. Saya matikan selama 1 jam. Sebentar lagi saya rapat dulu sukun. Ini sebentar lagi saya rapat dulu sukun. Jam setengah 12, jam rapat dulu sukun, khusus nunggu saya Bapak Ibu. Gak ada Bapak Ibu yang gak bisa kita kerjakan Bapak Ibu. Kalau kita berpikiran positif. Ayo Bapak Ibu bergerak. Kalau juga belum bergerak, maka dengan pandangan kepada kawan-kawan, dengan melihat kawan-kawan, semoga Bapak Ibu tergerak. Nah, suatu saat Bapak Ibu akan mampu menggerakkan yang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Emanuel yang telah menyampaikan pemaparannya tentang budaya positif. Saran saya kepada teman-teman, pesan saya kepada teman-teman untuk mengambil dari yang telah diterangkan dan dipaparkan oleh Bapak Emanuel dan akan kita terapkan di dalam kita menyampaikan pembelajaran di sekolah, sehingga terwujudnya sekolah kita yang nyaman, aman, dan berkarakter seperti yang kemarin dipaparkan oleh para CGP Angkatan ke-11. Hanya ini dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk Bu Fitri. Baik Pak. Bagaimana keadaan Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Dari mana nih? Tadi saya baru dari kelas Pak. Dari kelas ya. Mengajar pada apa Bu Fitri? Saya pembelajaran PPKN Pak. Gimana anak-anak di sekolah di lokal? Ya alhamdulillah baik, aman Pak. Ya. Bu Fitri diminum atau pipetnya kemana nih ada ya? Bu Fitri kira-kira
dalam beberapa hari ini Bu Fitri saya lihat agak-agak agak-agak telat masuk sekolah. Kira-kira Bu Fitri tahu tidak kenapa Bu Fitri saya minta hadir di ruang saya? Tahu saya Pak, Apa itu? karena saya selama ini dalam 2 minggu ini saya sering terlambat ke sekolah Pak. Terlambat ke sekolah. Kira-kira kenapa itu Bu Fitri? Nah ini Pak, alasan saya terlambat sekolah Pak kan, karena saya punya anak kecil yang setiap paginya saya harus mengantar anak saya ke sekolah Pak. Berapa anak Bu Fitri? Anak saya 4. Yang paling kecil berapa? Yang paling kecil TK Pak. TK ya? Iya, Bapaknya kerja? kerja. Kerja juga ya, pagi juga ya? Iya, jadi nggak sempat untuk mengantar anak. Oh Jadi iya. karena saya seorang ibu juga, jadi saya yang bertanggung jawab untuk mengantar anak pagi. Oh bagus itu, bagus. Cuman Bu Fitri juga harus tahu bahwa kita semua memiliki tanggung jawab sendiri ya, termasuk tanggung jawab Bu Fitri sebagai ibu. Bu Fitri kira-kira Bu Fitri tahu nggak di mana letak kekurangannya terhadap aturan di sekolah? Tahu saya Pak, Apa itu kira-kira? saya tidak menempati kesepakatan sekolah. Sekolah ya. Apa itu kira-kira Bu tentang sekolah? Ya datang tidak tepat waktu Pak. Oh gitu. Jadi kira-kira Bu Fitri menyadari benar sebenarnya ada kesepakatan di sekolah itu yang ada tepat waktu. Iya. Kira-kira Bu Fitri apa yang bisa Bu Fitri lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Nah, untuk saya memperbaiki Pak, insya Allah ke depannya saya mungkin kakak saya Pak kan dia juga punya ada anak kecil di TK. Mungkin saya bisa meminta tolong kepada kakak saya untuk mengantar anak saya sekali dengan anak kakak untuk mengantarkan ke sekolah. Nah ya, berbagi tugas ya, Iya, berbagi tugas Pak. dengan keluarga ya. Iya. Saya pikir Bu Fitri bagus kalau sudah memikir itu, sehingga Bu Fitri bisa menyelesaikan tugas Bu Fitri sebagai guru dan tugas Bu Fitri sebagai ibu rumah tangga yang baik. Ada lain-lain Bu Fitri mau sampaikan ke saya? Nggak ada lagi ya? Nggak ada Pak. Oke, terima kasih Bu Fitri atas kehadiran Bu Fitri di ruang saya pagi ini. Harapan saya begini, Bu Fitri bisa komitmen dengan apa yang Bu Fitri ingin lakukan ke depan agar semuanya berjalan dengan baik. Dan saya harap Bu Fitri menjadi contoh yang bagi teman-teman di sekolah kita ini. Ini mau melanjutkan mengajar di lokal mana? Di kelas 9C Pak. Silakan Bu Fitri. Iya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Mari. Kakak kalau senyum pada memang senyum sapa. Ngomong-ngomong, jangan lebih aja. Biasanya bilang assalamualaikum, ini nggak bilang. Assalamualaikum ya. Salam. Bukan itu. Cinta yang pertama adalah apa? Itu cinta izin pada guru jam pertama ruang saya. Ruang saya ya. Oke. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Masuk. Silakan duduk. Siapa nama? Sinta. Sinta.
Sinta minum dulu kalau apa namanya, kalau agak capek atau yang ini yang mau Sinta ya. Oke. Siapa namanya tadi, Sinta ya? Ya, Kelas berapa Sinta? kelas 3. Kelas 3. Tadi udah belajar pertama ya? Sudah. Belajar apa tadi pertama? IPA. Kayak mana gurunya? Enak? Alhamdulillah enak. Enak ya. Belajar IPA ya? Menyenangkan nggak belajarnya? Menyenangkan. Menyenangkan. Sinta kira-kira tahu kenapa Bapak panggil ke ruang Bapak? Saya tahu. Nggak tahu ya. Kira-kira kenapa Bapak panggil ke ruang Bapak? Karena saya pakai sendal. Mungkin ya. Ya karena memang Sinta tadi pakai sendal. Sendal ya. Dari pagi kan kita salaman di pintu depan pintu gerbang sekolah. Nah, saya lihat Sinta pakai sendal, maka saya minta Sinta untuk apa namanya, untuk ke ruang saya sebentar, karena beberapa kali saya melihat Sinta pakai sendal. Menurut Sinta, pakai sendal di sekolah itu benar apa tidak? Tidak, saya sudah melanggar peraturan sekolah. Melanggar peraturan sekolah ya. Di sekolah kita ini kan tidak mengenal lagi aturan ya Sinta ya, tapi kesepakatan ya kan. Nah, setiap kesepakatan itu ada konsekuensinya. Nah, Sinta kan sudah melanggar kesepakatan sekolah tentang sepatu. Kira-kira Sinta punya alasan nggak pakai sendal? Punya, karena saya kemarin pulang sekolah kehujanan. Hujanan. Dan sepatu saya basah kena hujan. Oh, jadi basah di jalan. Sinta itu basah ya. Sinta kalau ke sekolah naik apa? Naik kereta. Naik kereta. Jauh kira-kira rumah Sinta ke sekolah? Tidak berapa jauh sih. Ada 5 kilo ya? Ada ya? Ada ya. Oh, ya. Jadi Sinta kalau pulang itu kalau kehujanan jadi basah sepatu ya. Kira-kira Sinta ya, kalau apa tindakan Sinta biar kalau hujan, kalau sedang pulang itu hujan enggak basah sepatunya? Gimana kira-kira? Berhenti masukkan sepatu dan bagasi. Oh iya, berhenti dulu kan. Boleh singgah di kios-kios, di orang, atau memasukkan sepatu dalam bagasi. Itu bagus itu, sehingga besoknya kita masih bisa sekolah Sinta ya. Oke Sinta sudah punya solusi agar ke depan Sinta tidak melanggar kesepakatan sekolah lagi. Nanti dilihat teman-teman kan nggak enak ya kalau terus melanggar kesepakatan sekolah kita. Oke Sinta, ada yang Sinta ingin sampaikan atau gimana? Nggak ada lagi ya. Terima kasihlah Sinta sudah hadir di ruangan Bapak. Harapan Bapak Sinta bisa bisa memperbaiki bagaimana nih kalau ke sekolah tidak memakai sandal lagi. Oke Sinta, ya silakan melanjutkan pelajarannya Sinta.